berpikir matematis pseudo. Oke, lanjut Pak. Nah, kalau dari KBBI Bapak Ibu ya, berpikir pseudo itu adalah berpikir semu atau berpikir yang tidak sebenarnya atau palsu. Lanjut Pak. Nah, istilah yang sering dipakai ini Bapak Ibu ya, ada berpikir seolah-olah dari riset-riset terdahulu yang juga membahas tentang berpikir pseudo ini, istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, baik nasional, baik pada umumnya ini internasional dulu Bapak Ibu ya. Ini adalah disebut juga dengan berpikir yang menyesatkan. Akhirnya kita salah. Nah, gitu ya. Oke, lanjut Bapak Li. Nah, kalau latar belakang dari penelitian ini secara kuantitatif pada masa itu tahun 2022, kita melihat bahwa pencapaian skor Indonesia dalam kompetisi PISA itu kurang memuaskan ya. Nah, ditambah lagi hal ini akan memperburuk karena adanya pandemi, sehingga adanya loss learning, khususnya untuk pembelajaran numerasi itu setara 5 bulan. Nah, jadi ini salah satu dasar kenapa penelitian ini diangkat. Namun secara kualitatif, kami menemukan data di lapangan itu, baik data empiris maupun data teoritis, bahwa gejala berpikir matematis yang tidak bermakna itu ada Bapak Ibu. Lalu kenapa itu muncul? Itu karena tipe berpikir yang dialami oleh murid atau mahasiswa itu tipenya adalah superficial similarity atau karena memori yang kabur. Yang superficial similarity itu mirip juga apa yang kinerja yang dia tunjukkan di dalam kelas maupun di saat asesmen itu bukan buah dari pemikiran logika mereka, rasional mereka, tetapi hanya mencoba meniru pengalaman. Ketika ditanya, kenapa kok menggunakan konsep ini? Jawabannya adalah karena soal ini pernah saya bahas. Contoh soalnya yang seperti ini. Saya mengerjakan ini dengan melihat soal-soal yang mirip. Tapi kenapa konsep matematis itu berlaku untuk permasalahan itu? Mereka tidak paham. Atau juga karena mungkin pembelajaran kita kurang mendalam ya Bapak Ibu, seperti yang sekarang pendekatan deep learning itu, sehingga yang menyimpan di dalam memori anak kita itu masih memori yang fuzzy, yang kabur. Nah, jadi masih belum sesungguhnya, belum asli, jadi yang imitasi. Nah, ini fenomena secara umum. Oke, lanjut Pak Ali. Dari data itu, kami mencoba membuat kuadran berpikir, tapi menurut saya ini bukan hanya konteksnya matematika ya. Mungkin di semua mapel ini juga akan terjadi. Bahwa kalau kita buat kuadran Bapak Ibu ya, kuadran 1. Nah, kalau di matematika ini kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kalau sumbu X itu kita misalkan adalah hasil kerja siswa, sumbu Y itu adalah hasil konfirmasi melalui wawancara. Nah, maka kalau kuadran 1 itu di dalam lembar kerja itu dia benar. Dari segi proses benar, dari segi hasil benar, akhir benar. Dan kita konfirmasi memang mereka paham, memiliki pemahaman konseptual, pemahaman prosedural, pemahaman relasional, paham dia. Nah, berarti ini benar sungguhan namanya. Nah, ini pasangannya adalah salah sungguhan. Berarti di lembar jawabannya salah, dan dikonfirmasi memang nggak tahu mereka ya salah sungguhan. Nah, fenomena pseudo itu munculnya di kuadran kedua dan keempat.
Dimana kalau kuadran kedua itu, ini kayaknya salah saya menempatkannya ini. Kalau kuadran kedua itu sebetulnya pseudo salah. Artinya bahwa di lembar jawabannya kan X-nya negatif itu ya. Nah, berarti lembar jawabannya salah. Tapi ketika dikonfirmasi tanpa adanya intervensi dari kita yang mengkonfirmasi, dia menyadari, sepertinya kemarin saya salah ya Bu. Di mana salahnya di sini? Mestinya begini. Terus sehingga dia mampu memberikan jawaban yang benar. Berarti dia sebetulnya bukan salah. Berarti dia mestinya hanya istilahnya ketidaktelitian. Nah, kalau yang pseudo benar itu kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti jawabannya benar, tetapi tidak bisa terkonfirmasi. Nah, itulah salah satunya. Kenapa ya Bu? Karena seperti itu penjelasan di contoh soal guru. Kenapa seperti itu? Ada lagi saya menemukan nanti konsep, nah contohnya pada beberapa data di lapangan. Boleh lanjut Pak Ali. Jadi pseudo, nah ini ketika ditanya, kan kalau di SD ya, 2 apel ditambah 3 apel berapa? 5 apel. Nah, kalau ditanya ini secara konseptual, kenapa kok 2X ditambah 3X? Ini mestinya 5X ini. 2X ditambah 3X itu sama dengan 5X. Ya Bu, karena sama-sama X Bu. Gitu. Nah, sebetulnya konsep yang berlaku di sini kan adalah konsep distributif ya ini ya. Berarti X-nya dikeluarkan, jadi 2 tambah 3, lalu X. Jadi yang bisa dilakukan operasi hitung itu adalah bilangan, X-nya tidak gitu. Jadi 2 ditambah X kurung itu ya, lalu X-nya dikeluarkan. Makanya 5-nya itu jadinya dari 2 tambah 3 itu gitu. Nah, karena X-nya itu variabel itu tidak berlaku operasi Kabataku. Nah, ternyata secara konsep ini ya, mereka gagal memiliki itu. Jadi dipandang itu sebagai fenomena pseudo. Ini di tingkat rendah. Nah, kalau di tingkat, karena ini penelitiannya di SMA kemarin, boleh lanjut Pak Ali. Nah, ini, oke. Ini diberikan soal tidak rutin, ada 2 buah grafik parabola dan garis. Nah, untuk menyelesaikan ini disuruh untuk membuat grafik lagi, tapi untuk komposisi. Grafik F, komposisi G. Nah, boleh lanjut, Pak? Nah, dari proses ini, untuk penyelesaiannya itu ternyata membutuhkan beberapa translasi. Jadi istilah translasi, kalau ada yang dari bahasa Inggris, translasi itu sama dengan translate. Ketika kita mentranslatekan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kalau di matematika, translate-nya berarti translate dari satu bahasa matematika ke bahasa yang lain. Misalnya dari bahasa simbol ke grafik, grafik ke simbol, simbol ke tabel, pokoknya itu ya. Jadi ternyata ini mengandung proses translasi namanya. Oke, lanjut Pak Ali. Bentar Bu, dia. Ya. Oke, maaf Bu, ya lanjut. Oke, terima kasih Pak. Nah, kembali ke soal yang ini tadi, mirip dengan soal yang tadi. Ternyata ketika mentranslate tadi, dia mentranslate garis. Kalau di matematika garis itu kan fungsi linier. Jawaban akhirnya betul bahwa persamaan garis G itu adalah sekian. Tapi ternyata di dalam prosesnya gagal, cacat konsep. Kenapa? Dia memisalkan GX itu dengan AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah sekian. Lalu diambilnya 3 buah titik di sini, lalu dimasukkannya ke persamaan itu,
Sehingga akibatnya A-nya 0. Kalau A-nya 0, akibatnya E kuadratnya hilang. Jadi dia linear. Nah, ini kacau ini karena walaupun jawaban akhirnya betul, tetapi cacat konsep, tidak betul konsepnya. Nah, ini adalah beberapa fenomena di lapangan yang kami temukan secara kualitatif gejala kehadiran berpikir matematis pseudo ini. Oke, lanjut. Nah, kerangka berpikirnya, nah sebetulnya ini penelitiannya tidak hanya translasi matematis, tetapi juga pemecahan masalah matematis, representasi matematis, koneksi matematis. Cuman untuk kesempatan yang terbatas ini saya ekspos satu saja, yaitu translasi matematis. Nah, di setiap kasus itu, di setiap topik tadi itu kita coba melakukan review hasil riset sebelumnya, bedah riset sebelumnya. Dan ternyata kita menemukan irisan bahwa kajian berpikir palsu itu ternyata ada. Jadi ada beberapa teorinya ini, Liner, Subhanji, Wiener, Pape, dan ternyata di translasi pernah juga disinggung ini, tetapi dia sebut itu sebagai kekurang koordinasian. Cuman tidak dibahas lebih lanjut karena ini adalah temuan samping dari sebuah riset kesalahan translasi. Dan saya melihat bahwa berpikir palsu itu terjadi di dalam translasi dan belum ada riset yang mengakomodir itu. Maka saya mencoba menemukan karakteristik berpikir translasi pseudo ini, ya, seperti apa sih ciri-cirinya? Maka ciri-cirinya itu saya bedah, analisis menggunakan teori APOS, teori psikologi kognitif. Karena itu menggambarkan bagaimana pengetahuan pemahaman itu dibentuk. Jadi melalui tahapan dan juga tahapan dan juga alur kognitifnya. Nah, oke, lanjut. Nah, kenapa penting ini? Karena ternyata berpikir palsu itu bibit penyakit. Kalau bibit penyakit berarti harus didiagnosa lebih awal supaya bisa dicarikan obatnya. Dan pas pemerintah sekarang itu sedang menguatkan tentang pendekatan pembelajaran deep learning. Karena pembelajaran deep learning ini untuk menyingkirkan bibit penyakit ini gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi ada 3 rumusan masalahnya, ada 4 sebetulnya, tentang translasi, pemecahan masalah. Oke, lanjut Pak Ali. Nah, penelitiannya kualitatif. Nah, Bapak Ibu ya, lanjut aja kita. Nah, oke, lanjut aja ini reduksi datanya. Oke, dalam mengambil subjeknya ini Bapak Ibu, dari jawaban tes yang kita berikan, itu kita pilah benar salah, lalu kita konfirmasi melalui wawancara. Kalau dia terkonfirmasi sesuai dengan lembar jawaban, berarti bukan masuk subjek kita. Tapi kalau terdapat perbedaan, berarti ini masuk subjek. Nah, ini. Terus ini hasil penelitiannya. Ternyata untuk translasi saja, ini ada 4 tadi kan ya. Untuk translasi itu ada 4 jenis dari translasi matematis palsu itu. Yang pertama jenisnya sintaktik, yang kedua semantik, yang ketiga semi semantik. Ini kategori pseudo benar. Jadi yang pseudo benar itu 3 pula ternyata jenisnya. Dan yang keempat itu 1 untuk translasi salah. Nah, dari kajian APOS ini teori konstruksi pemahaman. Jadi ibaratnya dia mengikuti pola kerja dari komputer juga. Aksi, proses, objek, skema ini adalah hardware-nya. Software-nya adalah interiorisasi, kapsulisasi, deengkapsulasi, dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata dari kerangka kerja APOS itu kita melihat bahwa
ciri-ciri dari teori berpikir ini ada yang belum lengkap. Jadi ibarat kita skema itu kan adalah pemahaman yang terbentuk. Jadi kalau konsep dalam pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu mampu mensejajarkan antara konsepsi yang dibawa oleh anak sebelum pembelajaran dengan konsep formal, kan gitu ya. Konsep formal yang terbentuk itulah yang skema yang nanti tersimpan di dalam memori kita. Nah, skema. Nah, ternyata dari kerangka kerja APOS itu kita menemukan ciri-cirinya itu ada yang sintaktik tuh dia tidak lengkap. Nah, seperti ini ya, ini kalau yang satu saja saya perlihatkan detailnya. Boleh lanjut Pak Ali. Nah, ini contohnya untuk yang sintaktik itu pada tahap aksi ini ada. Jadi kalau translasi itu misalnya dari grafik ke simbol. Nah, apa elemen kunci dari grafik itu yang akan dia terjemahkan ke elemen kunci pada simbol. Jadi kita petakan, kita terjemahkan. Nah, elemen kunci itu disebut dengan mikrokonsep. Jadi ternyata kalau pada tahap aksi itu anak yang pseudo benar sintaktik ini belum mampu menemukan semua kata kunci tadi. Nah, lalu dari proses berpikirnya masih bersifat prosedural, masih belum konseptual. Terus koordinasinya tidak sejalan, sehingga pemetaannya kurang pas gitu. Boleh lanjut Pak Ali? Nah, lalu pada akhirnya objek yang terbentuk, konsep yang terbentuk itu tidak lengkap. Sehingga kegagalan dia untuk membentuk konsep baru. Nah, itu akhirnya skema yang ada di dalam memori anak. Terakhir Pak Ali. Nah, memori anak itu ya belum bisa mengkonfirmasi tentang sifat-sifat fungsi. Artinya kalau ada sebuah tulisan saya di Scopus tapi sekarang sudah discontinue, bahwa ternyata pemikiran siswa itu terkompartementalisasi, terkotak-kotak. Mestinya konsep fungsi itu bisa dia jelaskan dari berbagai bahasa matematika. Cuma dia hanya mampu untuk satu bahasa saja, yaitu bahasa simbol. Tidak mampu dia menggunakan bahasa lain. Berarti pemahaman fungsinya itu hanya terkotak atau terbatas pada simbolik saja. Nah, itu skemanya. Berarti dia tidak mampu menggeneralisasi. Artinya pemahamannya dangkal, tidak mendalam. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sedikit cuplikan hasil risetnya. Mudah-mudahan tidak membuat mumet. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dr. Donna yang telah mempresentasikan tentang matematik pseudo. Bapak Ibu yang ingin menanggapi, kayaknya untuk pseudo ini bisa juga untuk semua bidang keilmuan. Silakanlah mungkin untuk menanggapi Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, Pak Ali. Waduh. Silakan Ibu Yanti, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, terima kasih Bu Donna. Bu Donna kalau saya bertanya dia aduh gitu. Bu Donna, saya sangat menarik bagi saya paparan dari Bu Donna tadi tentang berpikir pseudo ini ya. Saya rasa ini tidak hanya terjadi di matematika ya. Kalau kita bawa ke kampus mungkin dia hampir semua mata kuliah sekarang mungkin mengalami hal yang sama ya. Waktu termasuk waktu kita cek di kompre ya. Pas kita kompre mahasiswa pas kita tanya satu kadang bisa jawab konsep, setelah kita bawakan ke situasi lain akhirnya mereka tidak ngerti gitu.
Jadi dari penelitian yang Bu Dona lakukan, ya, yang pertama, bagaimana kita, pertanyaan saya, bagaimana sih kita sebenarnya secara umum bisa menandai kira-kira ya atau mengidentifikasi bahwa sebenarnya mahasiswa ya dalam secara umum ini terkena penyakit berpikir pseudo ini ya. Dari ciri-cirinya kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi gitu ya. Lalu yang kedua, eh, dari penelitian yang sudah Bu Dona lakukan, kira-kira dari kalau kita temukan misalnya ciri-ciri itu, apa yang bisa kita lakukan gitu ya dalam proses pembelajaran secara umum supaya apa namanya pembelajaran kita tidak lagi menimbulkan penyakit-penyakit seperti itu gitu. Itu Oke. saja ya Bu Dona, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Yanti. Selanjutnya kita langsung saja minta Ibu Dona untuk menanggapi pertanyaan beliau tentang ciri-ciri tentang pseudo tadi. Oke, terima kasih Bu Yanti ini. Padahal dia tahu jawabannya. Tidak Oke, tahu Bu Dona, makanya nanya. oke, memang kalau dari ciri-ciri memang harus dikonfirmasi Bu melalui wawancara. Jadi memang diproses, penilaian proses sebetulnya. Jadi tidak hanya di akhir ketika memang uh, siswa kita andaikan ada kegiatan kelompok, presentasi yang mereka sampaikan itu memang hanya jawab dari kita seorang dosen itu untuk mengkonfirmasi. Jadi tidak bisa secara kuantitatif, secara kualitatif. Jadi ini lebih kepada penilaian proses sih sebetulnya untuk mendeteksinya. Dan juga mungkin untuk memudahkan sebetulnya ketika kita memberikan tugas-tugas yang berbasis proyek, ini akan lebih mudah melihat pemahaman mereka sebetulnya, ya, dalam atau dangkal, karena ini juga erat kaitannya dengan menilai pemahaman mereka dalam atau dangkal. Ketika dalam itu sudah menjadi ciri dia berpikir dangkal, sudah menjadi dia ciri berpikir palsu. Secara sikatnya itu Bu. Jadi memang harus ada konfirmasi. Dan bagaimana caranya? Kalau saya melihat ada, kita bagi dua. Kalau satu yang sudah kena bibit penyakit ini, yang kedua yang belum. Kalau yang sudah pernah, yang sudah kena bibit ini, dari telaah literatur yang saya baca, saya belum pernah melakukan ini, tapi teman-teman di UM sudah ada. Itu di defragmentik. Jadi ini kan kerja komputer. Jadi ibaratnya file-filenya itu sudah berantakan di kepalanya. Jadi kan ada komputer kita di defrag ya Bu Yanti ya, ditata, diatur. Jadi ada ternyata teori defragmenting itu. Bagaimana? Jadi ini lebih kepada program remedial untuk mendefrag proses berpikir itu sehingga tertata kembali dia ke posisinya lagi, lalu dapat dikemas dia menjadi secara utuh. Jadi tadi itu kan tahapan APOS itu kan tahapan terbentuknya konsep. Jadi pada tahap aksi apa yang, jadi ibarat kita membangun sebuah rumah, nah ditata kembali ini mestinya di mana, ini di mana, ini di mana, sehingga dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi bagi yang akan, ya tentu ujung-ujungnya adalah pembelajaran yang bermakna. Itu aja Bu Yanti. Tapi Makasih tentang Bu Dona. defragnya saya berikan aja bukunya nanti. Awan tuh share bukunya Bu Dona. Di defragmenting namanya. Defragmenting, jadi teori mendefrag. Atau ada juga istilah komputernya, kan ada data-data itu yang beku ya di dalam kepala kita, itu beku, jadi di unfreezing, dicairkan kembali. Nah, jadi teori psikologi kognitifnya, maka memang riset saya lebih cenderung belakangan ini ke kajian-kajian psikologi kognitif, ini kajian kualitatif meskipun orang matematika. Oke, terima kasih Ibu Dona tanggapan dari pertanyaan dari Bu tadi.
Persilakan pada Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi. Kayaknya cukup Pak Li. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita lanjut ke agenda berikutnya. Ini kita mohon closing statement dari Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Haji Ridwan Rusuni SHG MPD. Kepada Bapak, silakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dan Ibu Wakil Dekan, Bapak-bapak dan Ibu dosen, mahasiswa umumnya, peserta FER Fakultas Tarbiyah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kita mohonkan semoga selalu diberikan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tentu saja alhamdulillah dengan adanya kegiatan FER ini sudah beberapa kali, tidak salah ini yang sudah yang keempat kalau tidak salah ya. Yang keempat, alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Tentu saja atas nama pimpinan fakultas sangat mengapresiasi kegiatan kita ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini tentu suasana akademik kita akan bisa meningkat. Dan tentu saja dengan adanya seminar ini akan menambah gairah kita untuk melakukan penelitian dan publikasi ya Bapak dan Ibu ya. Apalagi dengan tuntutan akreditasi Lamdik yang versi terbaru bahwa salah satu syarat unggul itu baik unggulnya 3 tahun ataupun 5 tahun itu 20% dosen DTPS itu minimal 20% harus menulis di Sinta 2 ya, termasuk mahasiswa. Keikutsertaan mahasiswa dalam menulis minimal 25%. Nah, tentu dengan adanya kegiatan-kegiatan kita ini akan mendorong kita untuk selalu produktif dan tentu kita harapkan dengan adanya ekspos dari hasil-hasil penelitian ini nanti melahirkan berbagai publikasi Bapak dan Ibu dan juga mendorong memberikan wawasan kepada mungkin yang baru-baru untuk bagaimana melakukan penelitian dan publikasi ya. Dan pada kesempatan ini atas nama pimpinan juga memberikan apresiasi kepada tim web Fakultas Tarbiyah yang sudah membuat live streaming di YouTube ya. Mudah-mudahan dengan cara ini merupakan wadah yang terbaik bagi kita untuk bisa mensosialisasikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan secara khusus dan umumnya UIN Mahmud Yunus Putu Sanggar. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Mudah-mudahan ke depan akan dilanjutkan dengan bidang yang lain. Ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan yang telah menyampaikan closing statement. Demikianlah agenda kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan baik teknis maupun non teknis. Semoga Allah berkahi acara kita pada pagi hari ini. Kami sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon sebelum ditutup terlupa link absen di chat ya Bapak Ibu, dan insya Allah nanti sertifikat kami kirimkan ke email masing-masing. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu.
Ya, ya Bapak Ibu, kami pun mohon izin. Jadi Itu tindakan. silakan. Jadi tindakan. Oh, kira-kira kini lah proses di ruangan mana? Udah kayak ruangan kamu yang gedung apa? Gedung terpadu. Oh, di lantai? Oh, di bawah berarti ya. Bukan nggak di bawah tuh lah panas adanya. Kalau baru masuk kiri kanan. Oh, kanan. Oh, boleh dong. Belakang berarti tuh. Hmm. Gak ada ruangan yang situ bang. Yang sama. Ke kampus dulu. Kami kalau ada masalah, soalnya. Hah? Siapa ya itu kampus? Manggur, yang fakultas. Oh, Pak Andri ya, Pak Adri. Nah, di mana duduknya? Ruangannya di mana? Adri, Lena, Pak Abang Bur, si Bur. Masih ya? Oh iya, dia belum pulang mungkin Lena. Dah, nyobain senam pagi tadi dah. Kalau pulang mungkin sampai dikit dulu. Ada absen ya? Makan? Di mana kirim absen apa? Hah? Di Zoom? Oh, nak keluar Zoom kirim ada? Mati ya? Put, Bang Put, kok baca caranya lekok? Kok salah-salah? Hilang satu. Coba caranya lekok. Ya, minasan. Apa kak? Itulah zoomnya mati. Oh, lah sudah. Alah. Oh.